Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Fah, kerja di tempat baru yuk. Duitnya gede, tapi tempatnya agak serem, kata Parman sambil nyengir. Rifai mengernyit. Serem apanya, rumah tua, peninggalan zaman Belanda, baru dibeli orang kaya. Katanya mau direnovasi jadi villa. Tapi banyak warga bilang tempat itu angker. Rifai diam sebentar. Bukan karena takut, tapi karena ia pernah dengar cerita serupa dari pesantren dulu tentang rama-rama lama yang menyimpan sesuatu. Tapi sekarang, dia cuma buruh. Upah besar berarti dapur bisa tetap ngebul. Oke, kapan mulai? Besok pagi, jam 7 udah kumpul. Rumah itu ada di pinggiran kota kecil di Jawa Timur. Letaknya agak terpencil, di ujung jalan batu yang sudah jarang dilewati. Bangunannya besar, 2 lantai, dengan tiang-tiang tinggi dan atap bergaya Eropa. Catnya sudah mengelupas. Jendela-jendelanya besar tapi kusam, seperti belum dibersihkan puluhan tahun. Begitu sampai, Rifai langsung merinding. Bukan karena cuaca, tapi karena hawa di tempat itu terasa berat. Udara panas, tapi badan rasanya dingin. Di tengah halaman belakang, ada sumur tua yang ditutup dengan seng papan. Di dekatnya ada musola kecil. Dindingnya berlumut dan atapnya miring. Yang aneh, bagian belakang rumah dipasangi pintu besi besar yang digembok dari luar. Seperti lorong bawah tanah. Lorong apa itu? Tanya Rifai ke Parman. Gak tahu, warga sini bilang dulu tempat nyimpan mayat, tapi ada juga yang bilang tempat orang Belanda dulu nyembunyiin barang-barang gaib. Rifai gak menjawab. Ia hanya menarik napas pelan dan beristighfar dalam hati. Pak Gino, pemilik rumah itu, datang siang hari. Orangnya necis, wangi, pakai mobil mewah. Tapi sorot matanya tajam dan dingin. Ia memberi instruksi singkat. Bongkar total lantai bawah, perbaiki musola, bersihkan halaman belakang, dan jangan ganggu pintu besi di belakang. Yang di belakang jangan disentuh dulu. Nanti fokus ke dalam rumah, ucapnya datar. Para buruh mulai kerja. Rifai ke bagian area musola. Ia bersihkan lumut, buang jenteng-jenteng pecah, dan mulai membongkar lantai karena rencananya akan dipasang ubin baru. Saat sedang mencungkil keramik lama, tiba-tiba Parman yang ada di sudut ruangan menjerit kecil lalu jatuh. Badannya kejong-kejong, matanya melotot. Parman, pareh, air, pawa teriak Rifai panik. Buruh lain datang, menyiram Parman dengan air dan mengangkatnya ke teras. Setelah beberapa menit ia sadar, tapi wajahnya pucat. Kau kenapa, Man? Tanya Rifai. Ada yang narik kakiku, Fa. Sumpah, tangan dingin. Dari bawah lantai, semua terdiam. Bahkan mandor pun gak berani nyuruh lanjut kerja hari itu. Musola dibiarkan seperti itu dulu, dan Parman dipulangkan. Malamnya, Rifai gak bisa tidur. Ia teringat terus wajah Parman yang ketakutan dan sumur tua di belakang rumah. Hatinya gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang salah dengan tempat itu. Besoknya, kerja dilanjutkan. Tapi Rifai memilih tetap fokus ke musola. Rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Ia mulai cungkil lantai bagian tengah, yang kelihatan lebih menonjol dari area lain. Setelah beberapa kali hentakan linggis, keramik itu pecah. Di bawahnya, ada lapisan kayu tua seperti peti yang ditanam di tanah. Rifai buka pelan-pelan. Di dia, ada kitab usang, terbungkus kain putih yang mulai sobek. Halamannya tebal, kertasnya kuning kecoklatan, dan tulisan di dalamnya pakai huruf pegon. Ia buru-buru tutup kembali dan bungkus lagi kain itu. Fa, nemu apa itu? Suara Pak Gino muncul tiba-tiba dari belakang. Ini Pak, ada kitab lama. Saya belum tahu isinya. Pak Gino mendekat dan melihat lebih dekat. Boleh saya lihat? Rifai ragu-ragu, tapi akhirnya menyerahkan. Pak Gino membuka beberapa lembar, lalu tersenyum kecil. Menarik. Kau bisa baca ini? Bisa Pak, sedikit-sedikit. Oke, nanti malam kau datang ke sini. Bacakan isinya buat saya. Rifai merasa ada yang janggal. Maaf Pak, ini kitab lama, gak sembarangan dibaca. Apalagi di malam hari. Pak Gino menatap tajam. Kau kerja sama saya, Fa. Saya bayar kau bukan buat banyak tanya. Kalau gak mau, kau boleh berhenti. Rifai tak menjawab, tapi hatinya makin tidak tenang. Ia tahu huruf pegon adalah tulisan lama untuk kitab-kitab agama, doa, dan kadang-kadang hal-hal gaib. Jika dibaca sembarangan bisa saja memanggil sesuatu yang tidak seharusnya datang. Sore itu Rifai pamit lebih awal, tapi langkahnya terasa berat. Ia tahu, sejak kitab itu dibuka, sesuatu sudah ikut mengawasi mereka. Dan itu baru permulaan. Malam itu,
Rifai tidur tak tenang. Bayangan wajah Parman yang pucat dan tangan yang katanya menarik dari bawah lantai terus terngiang. Suara Pak Gino juga masih terngiang di telinganya menyuruh datang malam ini untuk membaca kitab itu. Tapi Rifai nggak datang. Ia sengaja matikan ponsel dan pura-pura sakit. Pagi harinya, saat sampai di lokasi proyek, suasana sepi. Beberapa tukang belum datang. Musola juga dibiarkan kosong. Tapi yang bikin kaget, Pak Gino sudah berdiri di depan musola dengan wajah tak senang. "Kemarin saya tunggu, Fa," katanya pelan. "Maaf, Pak, saya sakit." "Demam," jawab Rifai cepat. Pak Gino nggak banyak bicara. Ia langsung menyuruh Rifai ikut masuk ke musola. Di dalam, kitab itu sudah dibuka di atas kain putih. Ditindih batu kecil di setiap sudut agar tak terbawa angin. Rifai menarik napas. Tulisan dalam kitab itu memang bukan sembarang tulisan. Huruf pegon bercampur dengan roja-roja melingkar di beberapa halaman. Di sudut halaman ada semacam bekas bercak hitam, entah darah atau tinta. "Bacakan ini," ujar Pak Gino sambil menunjuk halaman. Tengah, Rifai membaca pelan, tanpa suara. Di sana tertulis, "Lafaz ini tak boleh dibaca tanpa tirakat. Barang siapa memanggil nama dalam huruf terbalik, maka datanglah penjaga pintu rejeki, namun tumbal tetap jadi harga." Ia menelan ludah. "Pak, ini bukan doa biasa. Ini semacam wirid pemanggil. Tapi ada syarat dan larangannya." "Lanjutkan," kata Pak Gino tegas. Rifai membuka halaman berikutnya. Di sana ada tulisan besar, "Doa pelancar rejeki, pembuka dagang dan usaha tak terbendung." Wajah Pak Gino langsung berubah. Matanya menyala penuh minat. "Baca bagian itu." Rifai menggeleng. "Maaf, Pak. Ini nggak bisa dibaca sembarangan. Harus puasa, harus bersih lahir batin, harus ngerti niatnya." "Kalau saya yang baca sendiri, gimana?" tanya Pak Gino sambil menyeringai. "Itu lebih bahaya, Pak." Pak Gino menutup kitab pelan. Ia mendekat ke Rifai, lalu menepuk pundaknya. "Kau anak pintar, saya tahu itu. Kau ngerti ini kitab bukan main-main. Tapi saya juga bukan orang sembarangan." Rifai diam. Dalam hati, ia mulai menyesal membuka lantai musola kemarin. Kitab itu seperti undangan terbuka untuk sesuatu yang tidak terlihat. Selama seminggu ke depan, proyek berjalan lebih cepat. Tukang-tukang baru didatangkan, material melimpah, dan upah dibayar lebih awal. Tapi suasana rumah makin tidak nyaman. Setiap malam, ada suara benda jatuh dari dalam rumah, padahal tidak ada orang. Beberapa tukang mengaku melihat bayangan di lorong belakang. Ada pula yang mendengar suara perempuan nangis dari dalam sumur tua. Parman belum kembali. Ia izin pulang kampung, tapi tak pernah muncul lagi. "Fa, kau yang paling dekat sama Pak Gino. Sebenarnya dia itu ngapain sih?" tanya salah satu tukang bernama Darto. "Entahlah, tapi kayaknya dia bukan cuma bangun rumah biasa," jawab Rifai lirih. Suatu malam, Rifai kembali dipanggil ke musola oleh Pak Gino. Kali ini suasananya lebih jalep. Hanya ada lilin-lilin kecil yang diletakkan di 4 sudut ruangan. Kitab itu sudah terbuka di tengah. "Aku udah coba baca bagian itu, tapi sepertinya harus diulang." "Bacakan, Fa. Saya udah siapkan syaratnya," ujar Pak Gino sambil menunjuk. Kantong plastik berisi ayam hitam, bunga 7 rupa, dan air dari sumur. Rifai menegang. "Pak, ini udah masuk ritual. Ini bukan doa biasa. Ini pesugihan, Pak." Pak Gino tertawa kecil. "Kau pikir aku nggak tahu? Tapi bedanya, aku pakai kitab santri, bukan main ke dukun. Ini lebih bersih, lebih tinggi levelnya." Rifai berdiri. "Saya nggak mau ikut-ikut. Saya nggak mau dosa." Pak Gino mengangkat tangan. "Tenang, kau nggak saya minta bantu. Cuma jadi saksi. Tapi ingat, kalau kau macam-macam, saya bisa bikin kau nggak diterima kerja dimanapun." Rifai mundur pelan, lalu keluar dari musola. Tapi hatinya tidak tenang. Malam itu, dari kejauhan, ia melihat asap hitam tipis keluar dari arah sumur. "Edap," suara seperti bisikan, tapi Rifai menutup telinganya dan terus beristighfar. Besok paginya, suasana proyek berubah. 3 tukang mengundurkan diri karena mimpi buruk dan diganggu makhluk gaib. Mandor baru datang, tapi malah pulang sebelum zuhur. Karena lihat bayangan jalan di langit-langit, Rifai makin yakin semua ini gara-gara kitab itu. Ia mulai mencari cara untuk tahu lebih banyak. Ia pinjam buku-buku tua dari pesantren tempat ia dulu belajar. Ia juga tanya pada guru ngajinya dulu lewat telepon. "Saya nemu kitab, Pak. Isinya wirid dan doa. Tapi ada yang nggak beres. Kayak antara ilmu agama dan ilmu hitam. Kalau ada rajah dan syarat tumbal, itu bukan dari Islam. Itu sudah dicampur jin. Tinggalkan, Fa. Jangan dekat-dekat," kata ustadznya. Tapi Rifai tahu, dia sudah terlalu dalam. Ia sudah menyentuh kitab itu, sudah membaca,
sudah tahu isinya, dan sesuatu sepertinya sudah mengikutinya. Malam itu, saat di kamar kontrakan, Rifai mendengar pintunya diketuk pelan. Tok, tok, tok. Ia buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Namun di depan pintu, tergeletak selembar halaman sobek dari kitab itu. Tulisan masih pakai huruf pegon, tapi entah kenapa Rifai bisa langsung paham. Siapa yang membuka harus menutup, jika tidak, pintu rezeki akan jadi liang mati. Angin malam terasa aneh malam itu. Langit mendung, tapi tak turun hujan. Pepohonan di sekitar rumah tua itu bergoyang pelan, seperti ada yang berjalan di antaranya. Rifai berdiri di depan musola, ragu masuk. Tapi suara Pak Gino memanggil dari dalam. Masuk, Fa. Jangan takut, saya udah siapkan semuanya. Di dalam musola, suasananya seperti bukan tempat salat lagi. Karpet digulung, lantai dipel lantai 2 kali. Tapi hawa dinginnya masih terasa menusuk. Di tengah ruangan, kitab itu sudah terbuka di atas kain putih. Di sekelilingnya ada lilin menyala dan mangkok kecil berisi kembang 7 rupa. Rifai menghela napas panjang. Pak, ini bukan cara yang benar, ucapnya pelan. Pak Gino duduk bersila, senyumnya lebar. Doa tetap doa, Fa. Kau mantan santri. Bukankah niat yang membedakan? Niatnya, Pak, bukan minta perlindungan, tapi rezeki dan kekayaan instan, sahut Rifai tegas. Pak Gino diam sebentar, lalu menunjuk halaman kitab. Bacakan ini. Malam ini malam Jumat Kliwon. Doanya pas. Rift up. Menen. Matanya membaca tulisan di halaman itu. Doa pembuka pintu usaha untuk yang bersungguh dan siap menerima beban. Kalimatnya seperti doa biasa, tapi bagian bawahnya penuh simbol. Ada bintang 5 sudut, lingkaran dalam kotak dan tanda Y. Mirip huruf namun terbalik. Bacakan, ulang Pak Gino. Dengan berat hati, Rifai mulai membaca perlahan. Tapi saat sampai ke bagian tertentu, ia merasa lidahnya keluh. Hawa di musola berubah, lilin-lilin bergoyang, seolah ada angin kencang dari arah luar padahal pintu dan jendela tertutup rapat. Saat Rifai sampai pada kata terakhir, Itsnillah. Tiba-tiba suara angin kencang menghantam dari arah sumur belakang. Lilin padam semua. Pintu musola terbuka sendiri. Rifai dan Pak Gino saling pandang. Apa itu barusan? Bisik Rifai. Pak Gino berdiri dan berjalan keluar. Rifai menyusul. Dari halaman belakang, sumur tua yang biasanya ditutup rapat kini terbuka. Papan penutupnya tergeser ke samping, seperti ada yang dorong dari dalam. Pak, jangan didekati, ucap Rifai, tapi Pak Gino justru tersenyum. Itu pertanda doanya berhasil. Keesokan harinya, suasana proyek berubah drastis. Material yang telat datang seminggu, tiba-tiba datang semua. Mandor baru bawa pekerja tambahan. Mesin-mesin berat datang tanpa diminta. Bahkan cuaca yang biasanya panas menyengat kini teduden. Mendukung kerja seharian, Pak Gino terlihat senang bukan main. Ia berjalan ke sana kemari sambil menelpon, memberi instruksi ke tukang, dan sesekali tertawa keras. Saya dapat kabar baik, katanya pada Rifai siang itu. Ada investor luar negeri yang tertarik. Baru kali ini, cepat banget responnya. Rifai hanya mengangguk, tapi hatinya tak tenang. Ia tahu ada harga yang harus dibayar dari semua kelancaran ini. Malam harinya, suara aneh mulai muncul. Tukang yang lembur melapor mendengar suara ketukan dari dalam dinding. Ada juga yang mendengar suara perempuan menangis dari atap. Pak Gino, saya nggak kerja malam lagi. Ada yang bisik-bisik di kuping saya, kata salah satu tukang sambil gemetar. Yang lain bahkan langsung keluar dari proyek dan tak pernah kembali. Rifai ikut lembur malam itu, bukan karena ingin, tapi karena ingin mengawasi. Ia melihat sendiri bagaimana Pak Gino duduk di musola sambil memandangi kitab itu, seperti sedang ngobrol dengan seseorang, padahal musola itu kosong. Sekitar jam 2 malam, Rifai sedang mengaduk semen di belakang, saat tiba-tiba terdengar suara langkah dari arah lorong yang digembok. Tok, tok, tok. Langkah pelan, berat, dan menyeret. Rifai membeku. Pelan-pelan ia melirik ke arah suara, tapi lorong itu masih tertutup. Namun, ada bekas jejak tanah basah di depan pintunya. Keesokan harinya, mandor proyek mendadak jatuh dari lantai 2. Padahal sebelumnya ia sehat. Tapi menurut tukang yang lain, ia sempat ngomong sendiri malam sebelumnya. Aku mimpi digandeng wanita, tinggi, matanya merah. Dia minta sesuatu, minta dibuka. Setelah kejadian itu, banyak pekerja mundur. Sisanya cuma bertahan karena uang, tapi semuanya kerja siang saja. Malam, tak ada yang berani tinggal. Rifai mendekati Pak Gino. Pak, ini udah kebangetan. Saya minta kitab itu dikembalikan ke tempat semula. Pak Gino tersenyum kecil. Kau terlalu takut.
Ini bukan kesurupan, bukan juga santet. Ini cuma proses menyesuaikan energi. Ini bukan energi, Pak. Ini gangguan. Tadi malam lorong itu bunyi sendiri, dan musola makin dingin tiap malam. Udah nggak wajar. Pak Gino mendekat, wajahnya serius. Dengar, Fah, kau boleh keluar dari proyek ini, tapi kalau kau buka mulut ke siapapun, ingat, saya bisa buat hidupmu lebih sulit dari sekarang. Rifai menatap mata Pak Gino. Ada sesuatu di sana. Bukan sekadar ambisi, tapi obsesi, seperti orang yang sudah terikat perjanjian. Malam Jumat berikutnya, Rifai tak masuk. Ia hanya berdoa dari kontrakannya, membaca ayat kursi dan surat-surat pendek yang pernah diajarkan Kiai dulu. Tapi entah kenapa, suara langkah itu tetap terdengar di luar jendela kamarnya. Dan kali ini, disusul dengan suara bisikan. Masih ada doa yang belum dibaca. Sudah 3 hari Parman gak nongol, nomor HP-nya tidak aktif. Rumahnya kosong. Rifai sampai mendatangi kontrakan tempat biasa Parman tidur kalau lembur, tapi pintunya terkunci dari luar. Seperti gak ada tanda-tanda orang pernah nginep di sana. Aneh, Parman gak pernah kabur kayak gini. Paling mentok ngambek, tapi besoknya balik lagi. Gumam Rifai sambil menatap gembok yang berdebu. Ia merasakan firasat buruk. Sejak malam Jumat Kliwon itu, suasana proyek banner-banner berubah. Terlalu cepat, terlalu mulus, tapi makin banyak orang mulai jatuh satu persatu. Hari itu, salah satu tukang bernama Surya jatuh dari lantai 2. Padahal, katanya, dia cuma jalan biasa, mau turun pakai tangga. Sumpah, tadi lantainya kayak goyang sendiri. Kayak ada yang narik kaki saya ke belakang, kata Surya sambil terbaring di tanah. Pergelangan kakinya bengkak parah. Rifai bergegas bantu membopong Surya, tapi dalam hati ia makin yakin, ini bukan kecelakaan biasa. Malamnya, satu lagi kejadian bikin geger. Mandor proyek, Pak Heri, ditemukan duduk di pojokan gudang alat bangunan. Badannya menggigil, matanya kosong, dan bibirnya komet-kemit seperti baca sesuatu. Tapi kata-katanya aneh bahasa Arab, tapi bukan seperti bacaan salat atau doa pada umumnya. Seperti potongan kata yang disusun acak. Sya'a, layutan, bismillah, faal, korin. Rifai langsung datang, menutup mulut Pak Heri sambil membisikkan istighfar dan ayat kursi. Tubuh Pak Heri mendadak kejang, lalu pingsan. Yang lihat langsung panik, ada yang kabur keluar, ada yang langsung bilang gak mau kerja malam lagi. Besok paginya, suasana proyek hening. Beberapa tukang berhenti kerja, ada yang kabur tanpa pamit. Sisa pekerja cuma sekitar 5 orang, dan semuanya hanya kerja sampai jam 5 sore. Begitu azan maghrib, semua udah bubar. Rifai mulai nekat. Ia kembali buka kitab itu diam-diam saat Pak Gino pergi. Ia cari halaman yang pernah dibaca, tapi makin dibaca, makin aneh isinya. Beberapa doa ditulis seperti terbalik, seperti dibaca dari kanan ke kiri, tapi dengan huruf campur pegon, Jawa kuno, bahkan simbol-simbol aneh di satu halaman. Ada tu, yang bikin jantungnya berdetak lebih kencang. Tumbal, tidak selalu darah. Kadang yang dicinta, kadang yang ditarik sukarela. Dan di sudut bawah halaman itu, ada satu kata ditulis besar, Parman. Rifai menutup kitab itu cepat-cepat. Napasnya mulai sesak. Ia sadar, kitab itu seperti hidup. Seperti tahu siapa saja yang menyentuh atau melihatnya. Mungkin Parman sudah diambil. Dan kalau dibiarkan, bisa jadi yang lain juga menyusul. Sore itu, Rifai memberanikan diri menemui Pak Gino. Pak, saya minta kitab itu dikubur lagi. Kembalikan ke tempat semula. Saya udah baca sebagian isinya. Ini bukan sembarang kitab. Pak Gino hanya duduk di kursi teras dengan kopi di tangan, menatap kosong ke arah matahari tenggelam. Justru karena bukan sembarangan, aku pertahankan. Jawabnya pelan. Aku tahu risikonya, tapi hasilnya juga sepadan. Orang-orang mulai hilang, Pak. Mandor kesurupan, tukang jatuh, Parman gak pulang-pulang. Apa itu sepadan? Rifai menahan emosi. Pak Gino berdiri, wajahnya keras, tapi tenang. Kalau kamu takut, keluar saja. Tapi jangan ganggu urusan saya. Saya nggak butuh ceramah. Rifai menggertakkan gigi. Kalau saya keluar, saya bakal bawa kitab itu dan saya bakar. Sekejap mata Pak Gino berubah tajam. Kau bawa kitab itu keluar dari tanah ini, Fa. Kau bakal didatangi. Bukan saya yang kirim, tapi sesuatu yang sudah bangun sejak malam itu. Rifai mundur. Jantungnya berdegup kencang. Malam itu ia tidak pulang. Ia naik ke lantai 2 rumah, duduk di pojokan ruangan kosong, dan mengaji pelan. Bukan karena berani, tapi karena pasrah. Sekitar jam 2 pagi, ia dengar suara dari bawah. Bukan suara manusia, suara seperti cakaran kuku di dinding. Lalu disusul suara ketawa kecil cepat, tipis dan panjang.
Ia berdiri pelan menjintip dari celah tangga, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun, jejak kaki berlumpur terlihat naik di anak tangga dari arah sumur ke lantai atas. Ia langsung ambil air wudhu dari ember kecil di sudut kamar. Lalu ia membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan matanya terus memandang tangga, tapi langkah kaki itu tak muncul lagi. Rifai putuskan untuk berhenti kerja. Tapi sebelum sempat pamit, Pak Gino memanggilnya ke ruang depan. "Kau tahu kenapa kau masih selamat, Fa?" tanya Pak Gino sambil menyeruput teh. Rifai diam. "Karena kau baca dengan benar. Karena kau dulu santri, mereka butuh kau. Kitab itu butuh dibuka pelan-pelan. Dan hanya orang yang ngerti makna tulisan itu yang bisa buka pintu berikutnya." "Apa maksud Bapak? Pintu apa?" Pak Gino menatap Rifai tajam. "Pintu rezeki sejati. Tapi hanya bisa dibuka setelah 3 tumbal diterima." Rifai menegang. "Jadi Parman, Surya, Pak Heri, mereka bagian dari itu?" Pak Gino tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan menepuk pundak Rifai. "Kau mau keluar? Silakan. Tapi mereka akan mencarimu." Sore itu Rifai benar-benar pergi. Naik angkot rumah temannya di kota sebelah. Tapi malam Nia, ia mimpi buruk. Dalam mimpi, ia melihat sumur tua terbuka. Dari dalam Nia, Parman muncul. Tubuhnya pucat dan matanya hitam pekat. "Fa, kok kamu tinggalin aku? Kita kan kerja bareng." Saat Rifai mundur, suara lain terdengar dari belakangnya. Suara Pak Gino, tapi lebih berat seperti 2 suara bersamaan yang membuka. "Harus menyelesaikan." "Kau belum selesai, Rifai." Setelah 2 hari kabur dari proyek, Rifai akhirnya kembali. Bukan karena ingin, tapi karena merasa dikejar. Malam-malam di luar lokasi malah terasa lebih mengerikan. Suara bisikan di pojok ruangan kontrakan, pintu kamar yang tiba-tiba kebuka sendiri. Dan yang paling parah, mimpi berulang tentang sumur tua dan Parmen yang minta tolong dengan suara berat. Akhirnya, Rifai pas. Ia kembali ke proyek, kali ini tanpa pamit pada siapa-siapa. Ia berharap bisa mengambil kitab itu diam-diam, lalu mencari cara menghilangkannya. Tapi saat tiba di rumah tua itu, suasananya sudah berubah total. Bangunan mulai terlihat rapi, dinding-dinding sudah dicat, taman depan dibersihkan, dan di belakang, mereka sedang membangun tangga baru yang mengarah ke pintu besi besar lorong yang dulu digembok Rifai terdium. Tangga itu dulunya tidak ada. "Fa," suara Darto, salah satu tukang lama yang masih bertahan. "Kamu balik? Kirain udah kabur." Kayak yang lain, Rifai mengangguk pelan. "Cuman ambil barang, kak lama. Kalau bisa jangan sorean di sini. Sekarang makin aneh, tadi siang aja ada perempuan masuk ke belakang. Pas dilihat lagi hilang." "Perempuan?" "Iya, jubah putih, jalannya kayak ngambang." Rifai langsung merinding. Sore itu Rifai nekat bantu-bantu masang anak tangga belakang. Ia pura-pura sibuk, padahal matanya terus mengawasi pintu besi yang sudah dibuka setengah. Dari dalam, tampak lorong gelap dan sempit seperti bekas bunker. Bau tanah basah dan kemenyan tercium samar. Waktu Rifai sedang pegang palu, matanya menangkap sesuatu di ujung mata. Seseorang, perempuan, berjubah putih, rambut panjang dan yang bikit, darahnya turun. Ia melayang pelan tanpa kaki. Rifai tercekat. Sosok itu berjalan perlahan dari balik lorong menuju arah sumur. Tak satu pun tukang melihatnya. Rifai ingin teriak, tapi mulutnya terkunci. Hanya bisa berdiri kaku sambil menahan napas. Saat sosok itu menghilang di balik sumur, barulah Rifai mundur dan menjatuhkan palu dari tangannya. "Fa, lo kenapa?" tanya Darto yang kaget. Rifai nggak jawab. Ia langsung pergi ke musola, duduk di pojokan, dan mulai membaca ayat kursi pelan-pelan. Malamnya, ia memutuskan tidur di musola. Ia yakin tempat itu masih jadi satu-satunya ruangan yang pernah dipakai ibadah. Walau dingin dan pengap, lebih baik daripada tidur di kamar belakang yang katanya sering ada suara seret rantai. Sekitar pukul 2 pagi, Rifai terbangun karena dengar suara aneh. Azan, tapi bukan azan biasa. Allahu Akbar. Akbar Allah. Suara itu dari kamar mandi proyek. Pelan, datar, tapi nadanya terbalik, seperti diputar mundur. Suara itu terus mengalun, kadang berhenti, lalu mulai lagi. Rifai mendekat pelan. "Kamar mandi ada di belakang musola, satu baris dengan gudang alat." Ia intip dari celah pintu. Kosong, tapi suara itu jelas keluar dari dalam. "Asyhadu anna asyhadu." Ia segera mundur dan kembali ke musola, mengambil air wudhu seadanya dari galon, lalu salat 2 rakaat dengan tangan gemetar. Paginya, ia temui Pak Gino yang sedang duduk di ruang tamu sambil menulis sesuatu di buku catatan kecil. "Pak, udah cukup. Saya nggak kuat. Yang kita ganggu bukan main-main. Ini udah di luar batas," kata Rifai. Pak Gino menutup bukunya.
menatap Rifai datar. Kalau kamu takut minggir, jangan halangi saya. Saya nggak bisa diam terus. Ini bukan soal proyek. Ini soal nyawa, Pak. Pak Gino berdiri, kali ini wajahnya mulai emosi. Kau pikir saya bodoh? Kau kira saya nggak tahu apa yang saya hadapi? Justru karena saya tahu, saya siapkan bantuan. Hari ini, saya datangkan orang yang ngerti lebih banyak dari kamu. Rifai mengernyit. Siapa? Dukana. Sekitar jam 11 siang, datanglah seorang pria paruh baya, pakai baju hitam, topi caping, dan membawa buntelan kain putih di tangan. Ia tidak banyak bicara. Begitu sampai, langsung masuk ke lorong belakang yang sudah dibuka. Dia bilang ini bukan jin biasa, kata Pak Gino dengan nada serius. Dia bisa bantu ikat makhluk itu, supaya nurut dan bantu usaha saya lebih cepat, Pak. Itu bukan untuk diikat, itu bisa lepas kendali. Sekali salah langkah, nyawa taruhannya. Pak Gino mencibir. Makanya saya panggil ahlinya. Bukan anak pesantren setengah lulus yang cuma bisa ceramah. Rifai memilih menjauh. Ia duduk di dekat taman belakang, sambil terus membaca doa-doa yang dia ingat dari pesantren dulu. Tapi di kejauhan, dari arah lorong, terdengar suara bacaan yang aneh. Bukan doa, tapi semacam mantra dengan logat Jawa dan Arab dicampur. Sore harinya, dukun itu keluar dari lorong sambil tersenyum puas. Sudah, dia nurut sekarang. Tapi harus dijaga, jangan sampai ada yang ganggu tempatnya. Rifai mendekati dukun itu. Maaf, Pak, kalau boleh tahu, dia itu apa? Dukun hanya menoleh pelan, matanya merah, dan berkata, yang kau lihat semalam, bukan cuma bayangan, itu penjaga kitab, dan dia sudah nempel sama kamu. Malam itu, Rifai tidak tidur, bukan karena takut, tapi karena hatinya sudah bulat. Ia tak bisa biarkan semua ini terus jalan. Dan kalau satu-satunya yang bisa menghentikannya adalah membakar kitab itu sendiri, maka ia akan cari waktu dan cara untuk melakukannya, meski nyawanya jadi taruhan. Sudah waktunya, kata Pak Gino, sambil mengangguk ke arah dukun yang berdiri di tepi fondasi rumah belakang. Langit masih gelap, meski waktu menunjukkan lewat tengah malam. Di halaman belakang, di dekat fondasi yang baru saja selesai dicor, sebagian berdiri meja kecil beralas kain putih. Di atasnya, seekor ayam cemani, ayam hitam legam dengan mata merah, mengikat suasana makin mencekam. Rifai mengintip dari balik jendela musola, nafasnya tertahan. Ia sudah tahu rencana ini dari sore tadi, tapi melihat dengan mata kepala sendiri, ritual itu terasa jauh lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Dukun itu mengangkat tangan, mulai melafalkan mantra dalam bahasa campuran Jawa, kuno dan Arab. Lalu ia mengambil pisau kecil berkarat dan menyayat leher ayam tersebut di atas wadah tanah liat. Darahnya menetes deras, tapi yang membuat bulu kuduk Rifai berdiri. Darah itu tidak menggenang seperti biasa. Ia menggumpal lalu bergerak menjadi ulat. Ratusan ulat kecil berwarna merah darah mulai muncul dari wadah dan jatuh satu persatu ke dalam adukan fondasi rumah. Mereka merayap seperti tahu kemana harus pergi menyebar ke sela-sela cor beton. Rifai mundur beberapa langkah. Dia sudah menerima syarat terakhir, kata dukun itu sambil menatap Pak Gino. Tinggal satu, yang belum selesai. Pak Gino mengernyit. Apalagi? Dukun itu tersenyum miring. Penutup. Seseorang yang pertama membuka harus menyerahkan diri, walau sebentar, agar pintu benar-benar terbuka. Pak Gino langsung paham siapa yang dimaksud Rifai. Malam itu, tidak berani tidur. Ia tetap di dalam musola, membawa air galon, sajadah, dan senter kecil. Tapi, sekitar jam 2, ia merasa haus dan ingin mengambil air wudhu tambahan dari kamar mandi di belakang. Ia berjalan pelan-pelan. Rumah sunyi, angin malam berdesir pelan, membawa bau kemenyan dan tanah basah. Saat Rifai sampai di pintu kamar mandi, ia mendengar suara desisan, ses. Ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat tangan membuka keran air, sesuatu hitam, besar, dan cepat melompat dari balik tembok. Rifai terjatuh, air tumpah, dan senter menyala ke arah makhluk. Itu, bayangan hitam. Tampawat bertangan panjang dengan jari seperti akar pohon. Makhluk itu menunduk pelan, lalu mengendap ke arah Rifai. Ia mencoba bangkit, tapi kakinya terpeleset oleh air. Makhluk itu semakin dekat. Jaraknya hanya beberapa langkah. Rifai tak bisa berteriak, tapi di detik terakhir, ia mengangkat senter dan membaca keras. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bayangan itu menjerit melengking, lalu memudar. Tapi baunya tertinggal, seperti rambut terbakar dan kemenyan basi. Rifai kembali lari ke musola, menggigil, lalu langsung salat malam dengan air sisa yang masih bisa digunakan. Ia sadar, ini bukan sekadar gangguan, ini peringatan. Kalau ia tak bertindak, ia yang akan jadi tumbal terakhir
Keesokan paginya, proyek berjalan seperti biasa di mata orang luar. Tapi dalam suasana tegang, beberapa tukang mulai merasa ada yang aneh di fondasi belakang. Cor-coran cepat kering, tapi menyisakan lubang-lubang kecil seperti liang serangga. Dari dalamnya kadang keluar suara gemeretak, seperti cacing atau ulat. Pak Gino tak peduli, ia terlihat puas. Teleponnya sibuk dengan pembicaraan tentang investor luar negeri yang akan datang minggu depan. Semua lancar. Minggu depan villa ini siap jual, katanya pada Rifai dengan senyum lebar. Tapi Rifai menatap mata Pak Gino dan melihat sesuatu yang tidak seperti dulu. Matanya merah, ada garis-garis hitam di bawah kelopak, kulitnya agak pucat, dan nafasnya, "Bobo, Amos, Pak, saya minta berhenti," ucap Rifai pelan. Pak Gino menoleh tajam. "Kau belum selesai, Pak. Saya udah selesai sejak hari itu. Sejak saya tahu kitab itu bukan kitab biasa." Pak Gino berdiri, mendekat. Suaranya berubah dingin. "Kalau kau pergi sekarang, gak akan ada tempat yang aman buatmu. Yang kau ganggu bukan hanya saya, tapi yang sudah lama tinggal di sini." Rifai tak jawab, tapi ia sudah siapkan rencana. Malamnya, ia kembali buka kitab itu diam-diam. Ia cari halaman yang menyebut soal pembatalan doa atau penutupan pintu. Ada satu bagian di halaman belakang, tertulis samar, "Jika pintu telah terbuka namun ingin ditutup kembali, maka harus dibacakan doa pembalik pada waktu yang sama saat ia dibuka, bersama air suci dan tanah tempat asalnya." Rifai paham maksudnya. Kitab itu dibuka pertama kali di musola saat malam Jumat. Ia harus membacakan doa pembatal di tempat yang sama pada malam Jumat juga, sambil membawa air suci dan tanah dari lantai musola. Malam itu juga, ia mulai gali sedikit bagian lantai musola. Ia ambil segenggam tanah kering. Ia juga siapkan air zam-zam yang pernah ia bawa dari pesantren dulu, masih tersimpan di tas bekas. Dan ia bertekad, malam Jumat depan semua harus dihentikan. Tapi rencana tak berjalan semulus itu. Keesokan siangnya, Rifai dipanggil ke ruang depan oleh Pak Gino. Di sana, sang dukun sudah duduk menunggu. Di atas meja terbentang kitab itu. Dan halaman terakhir yang tadi malam Rifai buka, sudah disobek. Kata dukun itu sambil menatap tajam, "Kau niat menghentikan ini semua?" "Ya." Rifai diam, jantungnya berdegup keras. "Kau boleh coba. Tapi ingat, yang sudah bangkit tak bisa ditidurkan lagi dengan mudah. Bahkan kalau kau berhasil tutup, tetap akan ada bayang-bayang yang tertinggal." Pak Gino tertawa pelan. "Dan kalau kau gagal, kau bukan cuma mati, kau jadi milik mereka." Hari itu Kamis Legi, matahari hampir tenggelam saat Rifai menuntaskan puasanya. Sejak subuh, ia tak makan dan tak minum. Niatnya cuma satu, membatalkan semua ritual dari kitab terkutuk itu. Ia tahu risikonya. Tapi setelah semua kejadian Parman, yang hilang, mandor kesurupan, darah jadi ulat, dan dirinya hampir disantap bayangan hitam, Rifai tak punya pilihan lain. Ia duduk bersila di pojok musola. Di depannya, kitab usang itu terbuka di halaman yang penuh coretan raja dan simbol. Di samping kitab, ada botol kecil berisi air zam-zam, satu tasbih kayu, dan segenggam tanah dari lantai musola yang ia ambil diam-diam seminggu lalu. Malam Jumat ini adalah waktunya. Dan ini satu-satunya peluang untuk mengakhiri semuanya. Seminggu terakhir, Rifai menyusun rencana diam-diam. Ia kembali baca seluruh isi kitab, dari halaman awal sampai akhir, bahkan yang hurufnya disusun terbalik dan dipenuhi simbol aneh. Ia menemukan satu halaman tersembunyi ditempel tipis di bagian belakang sampul yang memuat doa pengusir jin dan penghenti perjanjian. Tapi ada syarat berat, puasa sehari, membaca dalam keadaan suci, dan tidak boleh disaksikan makhluk lain baik manusia maupun jin. Dan harus dilakukan di tempat pertama kali kitab itu dibuka, yakni musola kecil itu. Sekitar pukul 11 malam, rumah besar itu mulai sepi. Para tukang sudah lama berhenti kerja malam. Hanya ada beberapa CCTV yang mengawasi, tapi Rifai sudah tahu titik-titik matinya. Ia duduk tenang, mengambil air wudhu dari ember, lalu mengunci pintu musola dari dalam. Angin malam menyusup dari sela-sela kayu tua. Bulan di luar tertutup awan, menyisakan kegelapan yang menggigit. Perlahan, ia mulai membaca doa dari halaman itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa as-sami'ul alim. Suara Rifai pelan tapi mantap. Jantungnya berdetak cepat, tapi ia teruskan. Setelah satu paragraf, hawa dalam musola berubah. Lampu kecil berkedip, udara jadi dingin, dan dari luar terdengar suara lirih seperti bisikan banyak orang. Tapi Rifai tak goyah. Ia terus baca, La tadhulu hazal bait illa bi'itsnillah. Lalu tiba-tiba,
Beraa, pintu musola didobrak dari luar dan berdiri di sana, di bawah cahaya lampu yang goyah. Pak Gino wajah marah, mata merah, dan di tangannya menggenggam parang tajam. "Kau hianati aku, Fa," teriaknya sambil melangkah masuk. Rifai bangkit, tubuhnya gemetar. "Pak, cukup. Ini semua harus dihentikan. Kitab ini bukan buat dipakai cari kekayaan. Ini buat melindungi, bukan merusak." Pak Gino tertawa keras. "Gila, kau pikir aku nggak tahu niatmu? Dukun itu sudah kasih tahu. Kau calon tumbal terakhir. Dan kalau kau nggak mau, maka aku yang akan serahkan langsung." Ia mengangkat parang, siap menghantam. Rifai menutup kitab dengan tangan kiri, dan tangan kanan mengangkat botol. Ia sempat baca potongan doa terakhir yang dia hafal. "Ya Allah, tutuplah pintu ini, sebagaimana kau tutup pintu para jin yang ingkar." Pak Gino maju 2 langkah, tapi saat hendak mengayunkan parang cahaya terang meledak dari kitab itu, Pak Gino terlempar ke belakang, menghantam dinding musola. Parangnya jatuh. Ia menggeliat sambil memegangi kepala. Dari balik kitab, asap putih keluar, berputar membentuk lingkaran seperti kabut yang hidup. Di dalam kabut itu, terlihat sosok perempuan berjubah putih, melayang. Tapi kali ini bukan menakutkan. Wajahnya tenang, matanya seperti memandang Rifa, lalu mengangguk. Rifai melanjutkan doa, suaranya makin keras, dan asap putih makin banyak keluar dari halaman kitab. Suara bisikan yang tadi menggema di luar musola, kini berubah jadi jeritan panjang, melengking, dan penuh kemarahan. "Jangga anenenenen." Jeritan itu pecah seperti kaca. Pak Gino menjerit kesakitan, tubuhnya terangkat lalu terbanting. Parut di wajahnya seperti meleleh. Ia memelototi Rifai, lalu mulutnya mengucapkan kata-kata asing yang entah dari bahasa apa, tapi semua itu tak berpengaruh. Rifai baca doa terakhir, lalu menyiramkan air zam-zam ke kitab sambil menutupnya rapat dengan tanah. Musola, dan di saat itu juga, semua suara berhenti. Angin mendadak reda, jeritan lenyap, kabut putih menghilang perlahan, dan musola kembali sunyi. Rifai duduk lunglai, napasnya ngos-ngosan, tangan gemetar, tubuhnya berkeringat dingin. Pak Gino, ia tergeletak di sudut ruangan, tak bergerak, mata terbuka, kosong. Malut Nia Messi menyeringai seperti membeku dalam rasa marah yang tak sempat dilampiaskan. Kitab itu kini tinggal abu gosong, hanya sampulnya yang masih utuh, dengan tulisan pudar, "Barang siapa membaca tanpa izin, maka pengetahuan akan jadi racun." Beberapa menit kemudian, suara azan subuh mulai terdengar dari kejauhan. Lembut, tenang, tidak terbalik. Rifai tersenyum lirih, lalu bersujud, menangis dalam hening. Subuh itu suara azan terdengar jernih dari musola desa yang letaknya agak jauh. Tapi di dalam rumah besar peninggalan Belanda yang hampir rampung dibangun, keheningan terasa mencekam. Langit mulai terang perlahan, tapi suasana di dalam rumah itu seolah tak mengikuti waktu. Rifai masih duduk di lantai musola yang lembab, bersandar ke dinding. Di depannya, kitab tua itu sudah berubah menjadi abu, menyisakan sampul hangus dan bau gosong yang menusuk hidung. Wajahnya pucat, keringat dingin masih menempel di pelipis. Tapi matanya tenang. Ia tahu semua doa telah selesai dibacakan. Pak Gino masih tergeletak di sudut ruangan, tubuhnya hangus sebagian. Parangnya patah, tangannya menghitam, dan wajahnya membeku dalam ekspresi ngeri, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan sebelum tubuhnya tersambar nyala api gaib dari kitab yang meledak. Rifai pelan-pelan berdiri. Kokij, ia keluar musola, dan saat itu juga tanah di dekat sumur belakang mulai bergetar. Grrkkhahaha. Dari balik papan penutup sumur, muncul asap hitam mengepul ke langit. Bukan asap biasa, tapi seperti kabut yang menggulung berisi geretan dan bisikan yang saling tindih. Hahaha, balikan. Kembalikan, kami belum selesai. Rifai hanya berdiri menatapnya, membaca ayat kursi pelan sambil memegangi tasbih. Dan di detik terakhir, dari tengah-tengah asap itu, api besar menyala dari dalam sumur, membakar papan penutup, membakar dasar sumur, dan kemudian menjalar cepat ke arah bangunan. Dinding-dinding rumah yang sudah dicat mewah terbakar pelan dari bawah. Tapi apinya tak merusak layaknya api biasa. Api itu lebih seperti menyerap, seperti menelan fondasi. Jin-jin yang sempat dipanggil menjerit sebelum hilang. Suara mereka berputar di udara, seperti badai yang menelan seluruh proyek. Dan dalam hitungan menit rumah besar itu sepi, terbakar tanpa suara ledakan. Tanpa api menjulang, hanya abu dan bau arang yang tersisa. Keesokan paginya, warga sekitar geger. Mereka kira terjadi kebakaran biasa.
Tapi para pekerja yang masih sempat ke lokasi semua diam. Tak ada yang berani bersuara. Tak ada yang temukan jenazah Pak Gino. Tak ada yang menemukan sisa kitab. Hanya bekas terbakar di seluruh lantai dan batu bata yang seperti meleleh. Proyek dinyatakan gagal total. Investor mundur. Lokasi jadi lahan kosong tak disentuh siapapun. Rifai sendiri tidak kembali ke kontrakan. Setelah hari itu, ia langsung naik bus dan pulang ke kampung halaman. Ia kembali ke pesantren kecil tempat dulu ia pernah mondok. Kiai sudah sepuh, tapi masih mengenalinya. "Matamu berubah, Fa," kata sang kiai saat mereka pertama kali bertemu. "Di Serambi, kau sudah melihat sesuatu yang banyak orang gak bisa lihat." Rifai hanya tersenyum kecil. "Saya cuma ingin istirahat, mau tinggal di sini, bantu-bantu ngajar anak-anak ngaji." Dan sejak hari itu, Rifai benar-benar menetap. Ia tak pernah bicara soal proyek itu, tak pernah cerita tentang kitab Pak Gino atau sumur di rumah Belanda tua itu. Ia hanya mengisi hari dengan salat, mengajar, dan menjaga musola kecil di belakang pesantren. Tapi dunia tak sepenuhnya lepas dari bekas luka malam Jumat Kliwon. Beberapa bulan setelah kejadian, saat semua santri sudah tidur dan pesantren sunyi, Rifai duduk di serambi, membaca Al-Quran dengan lampu minyak kecil. Angin malam berembus pelan. Suara jangkrik menyatu dengan langkah kucing yang melintas halaman. Lalu, entah kenapa, lampu minyak tiba-tiba redup. Dan dari kejauhan, terdengar suara samar, seperti seseorang memanggil, "Fa'a, Fa'ai." Rifai menutup Al-Quran. Diam sejenak. Suara itu seperti datang dari dalam tanah. Tepatnya, dari arah belakang, tempat sumur tua tak terpakai yang sudah lama ditutup sejak ia kecil. Ia berdiri, perlahan melangkah ke arah belakang pesantren. Langkahnya pelan, napas ditahan. Dan saat berdiri di dekat sumur, ia dengar lagi suara itu. Kali ini jelas, kitab itu belum habis. Masih ada yang tersisa di antara abu dan doa. Dan di detik berikutnya, bau kemenyan terbakar tercium jelas dari lubang sumur. Rifai memejamkan mata. Ia tahu, perjanjian mungkin sudah dibatalkan. Tapi, energi dari kitab itu belum sepenuhnya padam. Dan di dunia seperti ini, kadang yang mati tak pernah benar-benar pergi.